Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 akan memberikan sedikit paparan materi mengenai salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu penggabungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Jolin dengan NPM 2351020, lalu ada Fernando dengan NPM 2351046, ada Jocelyn dengan NPM 2351047, ada Join Shanila dengan NPM 2351075, dan yang terakhir ada saya sendiri, Intan Triana Putri dengan NPM 2351082. Baiklah, kita akan masuk ke sesi materi yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Jocelyn dan akan dilanjutkan dengan teman-teman lainnya termasuk saya nantinya. Kepada Jocelyn saya persilahkan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian penggabungan ataupun apa itu penggabungan. Jadi menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan, penggabungan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang sudah ada sebelumnya. Dan hal ini dapat mengakibatkan beralihnya aktiva dan pasiva kepada badan usaha yang menerima penggabungan, sehingga status badan usaha yang menggabungkan diri tersebut berakhir. Saya akan menjelaskan mengenai regulasi. Regulasi mengenai penggabungan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan utama, yaitu yang pertama UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama pasal 28 hingga 29. Dalam pasal 28, melarang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Artinya, merger yang menyebabkan dominasi pasar atau mengurangi persaingan secara signifikan tidak diperbolehkan. Yang kedua, pasal 29 yang mengatur setiap perusahaan yang melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berdampak pada pasar wajib melapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi dilakukan. Artinya, eh, untuk memastikan bahwa merger tersebut tidak merugikan pasar dan persaingan usaha, sehingga perlu dilakukan pelaporan ke KPPU. Yang kedua, yaitu UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UUPT, terutama pasal 122 hingga 137. Dalam pasal 122 mengatur penggabungan perusahaan hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh RUPS dari masing-masing perusahaan yang terlibat. Pasal 123 mengatur bahwa penggabungan tidak boleh merugikan kreditur, pemegang saham minoritas, atau karyawan. Nah, jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka berhak mengajukan keberatan atau ganti rugi. Dalam pasal 124 mengatur bahwa setelah RUPS menyetujui penggabungan, perusahaan harus menyusun rancangan penggabungan yang mencakup pertama, alasan dan tujuan merger, kedua, dampak terhadap karyawan dan pemegang saham, yang ketiga, struktur perusahaan setelah merger. Pasal 125 hingga 126 mengatur bahwa penggabungan harus diumumkan dalam surat kabar dan diberitahukan kepada kreditur. Dalam pasal 127, jika merger dilakukan, perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir status hukumnya dan digantikan oleh perusahaan hasil merger. Dan 128 mengatur bahwa semua hak dan kewajiban perusahaan yang melebur akan beralih ke perusahaan hasil merger. 129 hingga 130 mengatur jika penggabungan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, maka dapat dibatalkan oleh pengadilan. Sedangkan dalam 131 hingga 137 mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan bagi pemegang saham yang menolak merger, penyelesaian sengketa, serta ketentuan lainnya terkait dampak hukum merger. Kemudian karakteristik.
Karakteristik dari penggabungan usaha ini sendiri, yang pertama, penggabungan usaha merupakan salah satu cara penyatuan perusahaan selain dari peleburan perusahaan atau konsolidasi dan juga pengambil alihan perusahaan atau akuisisi. Yang kedua, penggabungan usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menerima penggabungan dan juga pihak yang melakukan penggabungan. Yang ketiga, adanya pengalihan segala aset dan juga kewajiban, di mana perusahaan yang menerima penggabungan akan mengambil alih seluruh saham, harta kekayaan, hak, kewajiban dan juga utang dari perusahaan yang menggabungkan diri. Kemudian, minimal dua perusahaan yang melakukan penggabungan akan menjadi satu perusahaan dengan entitas baru ataupun salah satu entitas perusahaan lama. Kemudian, struktur organisasi perusahaan baru dapat diisi oleh perusahaan yang melakukan penggabungan tadi secara adil ataupun atas kesepakatan bersama. Kemudian, pemegang saham perusahaan sebelumnya dapat memegang saham perusahaan baru secara adil ataupun atas kesepakatan bersama. Kemudian, penggabungan usaha ini dilakukan untuk menghasilkan perusahaan baru dengan kekuatan yang lebih baik tanpa melakukan transaksi dana satu sama lain. Kemudian yang terakhir, integrasi perusahaan lama ke perusahaan baru memiliki banyak tantangan untuk melakukan penyesuaian dari segi budaya, manajemen, ataupun operasional. Munir Fuadi menjelaskan bahwa penggabungan usaha ini dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis. Nah, berdasarkan pada jenis usahanya, penggabungan usaha ini dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, yaitu merger horizontal. Merger horizontal adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis atau line of business yang sama. Dengan kata lain, merger horizontal akan terjadi apabila dua atau perusahaan memiliki pasar pembelian dan juga pasar penjualan yang sama, kemudian bergabung. Contoh dari merger horizontal ini adalah perusahaan kelapa sawit, perusahaan alat rumah tangga, sesama perusahaan kue, dan sebagainya. Selain itu, merger horizontal khusus dapat terjadi dalam satu kelompok usaha, di mana perusahaan dalam kelompok yang sama, yang disebut sebagai sister companies, bergabung. Saham mereka dimiliki oleh satu perusahaan induk atau yang disebut sebagai holding company. Setelah merger horizontal, perusahaan induk akan memegang saham pada anak perusahaan hasil merger yang telah bersatu. Kemudian dalam proses merger horizontal ini, khususnya apabila dilakukan tanpa likuidasi, tindakan-tindakan yuridis minimal dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua aktiva dan pasiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu terhadap anak perusahaan lainnya, kecuali aktiva yang harus dibayarkan kepada pemegang saham minoritas yang tidak disetujui dengan merger, kecuali jika model merger yang dipilih melibatkan likuidasi. Kemudian, anak perusahaan yang satu menghentikan kegiatannya dan kemudian dibubarkan tanpa likuidasi. Yang terakhir, pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger dapat memilih antara memegang saham dalam anak perusahaan yang baru atau meminta kompensasi harga saham yang sedang dipegang tanpa menjadi pemegang saham para anak perusahaan hasil merger. Kemudian merger vertikal. Merger vertikal ini penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang dimana salah satunya itu bertindak sebagai pemasok ataupun supplier bagi perusahaan yang lainnya. Nah, merger vertikal ini dapat terjadi apabila perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang melanjutkan proses produksi dari barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan pertama. Merger vertikal ini melibatkan penyatuan perusahaan berdasarkan pembagian tugas dan juga tanggung jawab yang berbeda dengan tujuan untuk saling mendukung dan juga memperkuat perusahaan. Contoh dari merger vertikal ini adalah kerjasama antara pabrik pemintalan benang dan juga pabrik tekstil. Kemudian merger kongerik. Nah, merger kongerik ini merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan namun tidak bergerak di bidang produk yang sama atau merger horizontal dan juga bukan antara hulu dan hilir yaitu merger vertikal. Nah, merger ini terjadi antara perusahaan-perusahaan yang berada di sektor ataupun industri yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam sifat produksi ataupun kegiatan usaha. Nah, contoh dari merger kongerik ini adalah bank yang melakukan merger dengan leasing. Merger yang terakhir adalah merger konglomerat. Nah, merger konglomerat adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan dalam bidang usaha. Aktivitas bisnis antara perusahaan yang bergabung dan perusahaan yang menerima penggabungan itu tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Hal ini bertujuan untuk membangun perusahaan besar dengan banyak variasi di bidang bisnis. Nah, contoh dari merger ini adalah seperti penyatuan bisnis elektronik dan juga bisnis properti.
Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif terhadap perusahaan dari kegiatan merger atau penggabungan usaha ini. Nah, saya akan memulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif yang pertama adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, ketika beberapa perusahaan bergabung menjadi satu melalui proses merger, suntikan dana yang diterima perusahaan pun akan semakin besar. Selain itu, penggabungan ini juga mengarah pada konsolidasi aset dan modal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Dengan adanya peningkatan modal yang signifikan, perusahaan yang terbentuk dari merger ini memiliki potensi yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas kapasitas produk, serta memperkuat posisi pasar. Diharapkan dengan modal yang lebih besar dan kekuatan yang lebih terintegrasi, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dalam jangka panjang. Yang kedua adalah memperluas market share. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan bisnis dengan diversifikasi yaitu menciptakan produk atau layanan baru dan mencoba menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, strategi ini biasanya membutuhkan modal yang cukup besar dan risiko yang tinggi. Karena itu, untuk mengurangi risiko kerugian, banyak perusahaan memilih untuk melakukan merger yang memungkinkan mereka menggabungkan sumber daya dan memperluas pasar dengan lebih efisien. Yang ketiga yaitu menyatukan lini-lini terkuat dua perusahaan. Nah, ketika beberapa perusahaan bergabung dan saling bersinergi, kekuatan masing-masing perusahaan akan lebih maksimal dan menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Dengan menggabungkan kekuatan baik dalam hal teknologi, produk, maupun sumber daya lainnya, perusahaan yang terbentuk dapat lebih kompetitif di pasar. Selain itu, merger juga dapat meningkatkan efisiensi manajemen perusahaan. Nah, proses ini mencakup penyatuan tim sumber daya manusia, teknologi, serta sistem produksi yang ada gitu. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat memperlancar alur kerja, mengurangi duplikasi fungsi, dan meningkatkan produktivitas. Dengan manajemen yang lebih efisiensi, perusahaan akan lebih mudah dan cepat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam hal ekspansi pasar, peningkatan kualitas produk, atau penghematan biaya operasional. Yang keempat ada meningkatkan valuasi di mata investor. Nah, ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam suatu proses merger, nilai perusahaan gabungan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh terciptanya sinergi antara perusahaan-perusahaan yang terlibat, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas dan kinerja keseluruhan perusahaan. Dengan bergabungnya beberapa perusahaan, terdapat penguatan dalam aspek manajerial, operasional, dan keuangan. Kinerja perusahaan dapat meningkat karena adanya pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan terkoordinasi. Selain itu, kualitas produk dan layanan dapat diperbaiki karena adanya kombinasi keahlian dan pengalaman dari masing-masing perusahaan. Proses ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperbesar pangsa pasar yang semuanya berkontribusi pada peningkatan valuasi. Peningkatan kualitas dan kinerja perusahaan pasca merger akan memberikan gambaran yang lebih positif kepada investor. Dengan prospek yang lebih baik, investor akan lebih tertarik dengan menanamkan modalnya, karena mereka melihat adanya potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan risiko yang lebih terkendali. Hal ini dapat mendorong harga saham perusahaan merger untuk naik, yang pada akhirnya semakin memperkuat posisi perusahaan di pasar modal. Selanjutnya ada juga dampak negatifnya. Yang pertama adalah biaya hukum dan administratif. Nah, biaya hukum dan administratif dalam penggabungan usaha mencakup berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan proses merger, termasuk konsultasi hukum, penyusunan dokumen, dan due diligence untuk menilai kondisi perusahaan target. Selain itu, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk pengolahan data, komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan integrasi sistem serta proses setelah merger. Biaya ini juga dapat mencakup biaya regulasi untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait. Semua biaya ini dapat mempengaruhi arus kas dan potensi keuntungan dari merger, sehingga perencanaan yang matang sangat penting untuk meningkatkan risiko dan memastikan keberhasilan penggabungan. Yang kedua adalah
konflik kepentingan antar pimpinan. Nah, resiko ini bisa ditimbulkan karena setiap pimpinan biasanya punya cara kerja, gaya kepemimpinan, dan visi yang berbeda-beda. Jadi kalau tidak ada kesepakatan yang jelas antara kedua perusahaan yang akan bergabung, maka potensi terjadinya konflik antar pimpinan itu bisa sangat besar untuk terjadi. Konflik ini bisa muncul karena perbedaan dalam cara membuat keputusan, pembagian sumber daya, atau prioritas perusahaan setelah merger. Misalnya satu perusahaan mungkin lebih fokus untuk memperluas pasar dengan cepat, sementara yang lain lebih mengutamakan efisiensi dan stabilitas. Nah, ketidaksepakatan ini tentang arah perusahaan yang baru bisa mengganggu proses integrasi dan kinerja perusahaan. Jadinya penggabungan ini kurang stabil. Nah, untuk menghindari hal ini, penting bagi pimpinan kedua perusahaan untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu secara jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing setelah merger. Selain itu, komunikasi yang terbuka antar pimpinan juga sangat diperlukan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan visi perusahaan ke depannya. Yang ketiga adalah adaptasi budaya perusahaan. Nah, adaptasi budaya perusahaan merupakan risiko yang perlu dihadapi dalam proses merger, mengingat penyatuan dua perusahaan yang berbeda dapat mempengaruhi struktur sumber daya manusia dan aktivitas bisnis. Perbedaan budaya antar perusahaan seperti nilai, norma, dan cara kerja jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketegangan di antara karyawan, menurunkan motivasi, dan berkurangnya produktivitas. Oleh karena itu, perusahaan hasil merger harus menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi sumber daya manusia dengan komunikasi yang jelas, pelatihan yang tepat, serta menghargai keberagaman budaya, agar karyawan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut secara efektif dan mendukung keberhasilan integrasi. Yang keempat adalah risiko perpecahan saat terjadinya efisiensi. Risiko ini dapat terjadi jika di antara karyawan dan pihak terkait, terutama saat dilakukan efisiensi, sering munculnya potensi perpecahan. Keputusan untuk melakukan merger seringkali tidak diterima dengan baik oleh seluruh sumber daya manusia karena perubahan tersebut dapat berdampak pada pekerjaan, struktur organisasi, atau bahkan pengurangan jumlah karyawan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan, perasaan tidak adil, dan ketegangan antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa semua stakeholder, termasuk karyawan, manajer, dan pihak terkait lainnya, menerima keputusan merger dengan memahami alasan dan tujuan di baliknya. Komunikasi yang terbuka, transparan, serta memberikan ruang untuk menyampaikan kekhawatiran dan solusi menjadi kunci agar merger dapat diterima dan tidak memicu perpecahan yang merugikan. Selanjutnya, dampak lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak pada pasar. Yang pertama yaitu berkurangnya persaingan. Jadi penggabungan perusahaan berpotensi untuk mengurangi jumlah pelaku usaha di pasar, sehingga persaingan menjadi semakin terbatas. Nah, dengan semakin sedikitnya kompetitor di pasar, maka perusahaan hasil penggabungan tersebut dapat memiliki kekuatan pasar yang lebih besar yang membuat pasar tersebut menjadi tidak lagi kompetitif. Nah, hal ini dapat memperkuat posisi dominan perusahaan dan juga menyulitkan pelaku usaha baik yang pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang skalanya masih kecil untuk bersaing secara adil. Kemudian yang kedua tentang kenaikan harga. Jadi berkurangnya jumlah pesaing di pasar itu membuat perusahaan hasil penggabungan itu memiliki satu keleluasaan untuk menaikkan harga produk ataupun jasa tanpa khawatir kehilangan pelanggan. Nah, karena pilihan bagi konsumen ini semakin terbatas, maka perusahaan tidak merasa perlu lagi untuk menawarkan harga murah ataupun meningkatkan kualitas dari produk-produk yang sudah diciptakan sebelumnya untuk menjual produknya nanti di pasar, sehingga persaingan pun semakin lama menjadi semakin lemah. Yang ketiga ada hilangnya pilihan produk dan juga layanan. Jadi
Penggabungan perusahaan ini seringkali menyebabkan rasionalisasi produk ataupun layanan itu sendiri, di mana beberapa produk yang sebelumnya telah ditawarkan oleh perusahaan yang digabungkan malah dihilangkan. Hal ini mengurangi variasi pilihan bagi konsumen yang ada di pasar, terutama jika perusahaan hanya fokus pada produk yang paling menguntungkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan beragam dari segmen pasar itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat ada potensi monopoli dan juga persaingan tidak sehat. Jika penggabungan itu dilakukan oleh perusahaan besar yang ada di pasar yang terbatas, hal ini dapat menciptakan suatu kondisi monopoli ataupun oligopoli. Dalam situasi tersebut, hanya sedikit perusahaan yang menguasai pasar sehingga mereka memiliki kekuatan yang amat-amat besar untuk mengendalikan harga, pasokan, maupun kualitas dari layanan itu sendiri. Nah, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya kolusi antara pelaku usaha untuk memperkuat posisi pasar dan juga merugikan konsumen. Hal-hal tersebut dapat memperbesar potensi monopoli dan juga persaingan tidak sehat yang terjadi di pasar perekonomian. Yang terakhir ada hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Jadi perusahaan hasil penggabungan tersebut bisa memperkuat posisinya dengan menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, seperti dengan cara menguasai jaringan distribusi, kemudian menawarkan harga yang sangat rendah atau predatory pricing. Lalu juga dapat memborong bahan baku yang penting sehingga perusahaan-perusahaan yang kecil maupun perusahaan-perusahaan baru tersebut tidak mendapatkan bahan baku yang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi produksi mereka. Nah, hal ini membuat persaingan semakin tidak sehat dan juga membatasi peluang bagi perusahaan kecil maupun startup untuk berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak penggabungan atau merger terhadap konsumen, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari penggabungan atau merger terhadap konsumen. Yang pertama tentunya yaitu dapat memperluas pangsa pasar atau market share. Penggabungan perusahaan itu merupakan salah satu strategi korporasi yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan juga meningkatkan daya saing dalam menghadapi kompetitor. Dari aksi penggabungan memiliki potensi untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas dan juga menciptakan sinergi bisnis yang lebih efisien yang dapat memperkuat posisi perusahaan itu dalam bidang industri terkait. Dari penggabungan antara perusahaan-perusahaan ini memiliki karakteristik bisnis yang saling melengkapi dan juga dapat menghasilkan inovasi produk atau jasa layanan kepada konsumen. Sebagai contoh, penggabungan atau merger antara Gojek dan Tokopedia yang kita kenal dengan Goto yang menjadi fenomena yang menarik perhatian publik dengan menghadirkan terobosan baru dalam integritas layanan transportasi, e-commerce, dan juga keuangan digital, di mana penggabungan ini mencerminkan bagaimana strategi korporasi itu menciptakan sebuah efisiensi operasional, meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, dan juga membuka peluang baru, model bisnis yang baru, yang lebih terintegrasi dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, ada dampak positif kedua yaitu keunggulan kompetitif, di mana penggabungan perusahaan ini dapat secara alami mempertemukan sumber daya manusia dengan latar belakang, keahlian, pendidikan, budaya kerja yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menciptakan sebuah inovasi baru yang dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih unggul. Dalam konteks persaingan bisnis, inovasi yang dihadirkan ini merupakan proses penggabungan yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, tetapi juga memperkuat kepuasan terhadap pelanggan, yang pada akhirnya memberikan keunggulan kompetitif bagi para pesaing di industri yang sama. Selain itu, dengan meningkatnya daya saing perusahaan hasil dari penggabungan, harga produk dan layanan bisa menjadi lebih kompetitif juga, sehingga memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk harga yang lebih terjangkau dan juga layanan yang lebih baik. Sebagai contohnya, seperti Disney dan 21st Century Fox yang sebelumnya itu mereka belum di-merger dan merupakan dua industri perfilman yang berbeda. Namun, setelah dilakukan penggabungan atau merger
perusahaan, konsumen itu dapat mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan layanan konten dengan jangkauan yang lebih luas melalui layanan streaming di Disney. Yang dimana ketika sebelum dilakukan penggabungan, film 21 Century Fox itu tidak dapat tersedia di Disney. Sehingga dampak ini dapat memberikan keuntungan bagi konsumen dalam meningkatkan efektivitas biaya karena dapat mengakses lebih banyak film tanpa harus berlangganan dalam platform streaming yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari suatu penggabungan perusahaan atau merger. Yang pertama yaitu potensi peningkatan harga. Dari perusahaan-perusahaan yang di-merger, dari beberapa perusahaan yang di-merger menjadi satu perusahaan, itu akan menyebabkan berkurangnya perusahaan dalam pasar, yang dimana dapat meningkatkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Karena jumlah perusahaan yang di pasar, yang menjadi pesaing di pasar kompetitor, itu telah berkurang. Sehingga perusahaan hasil merger ini dapat menguasai secara mendominasi. Dengan adanya dampak tersebut, maka perusahaan yang di-merger itu mereka dapat meningkatkan dan menaikkan harga secara sepihak tanpa mengkhawatirkan kehilangan konsumen. Karena mereka tahu bahwa konsumen telah bergantung pada layanan produk atau jasa mereka. Sehingga contohnya, dari penggabungan Grab atau Uber dapat kita lihat, di mana Grab dan Uber dalam tahun 2018 merupakan dua perusahaan di bidang layanan transportasi online. Pada awalnya, kedua perusahaan ini bersaing ketat dan banyak menguntungkan konsumen karena mereka sering memberikan promo-promo menarik dan juga harganya makin terjangkau. Namun, setelah Uber menyerahkan operasionalnya kepada Grab, nah tentunya Uber sudah hilang nih, sehingga Grab itu mendominasi, menguasai, sehingga tarif layanan yang diberikan Grab itu mulai ditingkatkan, dan juga pemberian promo yang awalnya itu banyak menjadi diminimalisir oleh Grab, sehingga hal ini berpotensi merugikan konsumen pada jangka panjang. Selanjutnya ada penurunan kualitas dan juga pilihan produk atau jasa. Nah, dengan adanya penggabungan perusahaan, tentunya nih gak ada lagi perusahaan lainnya nih, udah berkurang perusahaan lain, sehingga mengakibatkan hilangnya merek-merek dalam bidang produk atau jasa yang sama. Nah, tentunya banyak nih, kan awalnya udah mendominasi perusahaan, sehingga pastinya hanya banyak satu merek gitu, tanpa ada merek-merek lain yang bersaing. Sehingga pilihan untuk konsumen itu menjadi sangat terbatas. Selain itu, dampak dari kurangnya persaingan membuat perusahaan penggabungan tidak ada saingan yang kompetitif. Sehingga hal ini berpotensi menurunkan kualitas dan inovasi dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Sebagai contohnya, seperti tadi, Grab dan Uber, yang menghilangkan Uber karena dampak dari merger perusahaan. Hal ini menyebabkan masyarakat itu mengalami keterbatasan dalam mendapatkan layanan yang baik dari transportasi melalui layanan online. Seperti nanti supirnya lambat datang, drivernya lambat datang, dan juga tarif yang diberikan itu semakin tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, contoh dari penggabungan yaitu merger antara Gojek dan Tokopedia yang dimulai pada awal 2021, di mana ketika PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan PT Tokopedia ini mengumumkan rencana penggabungan mereka untuk membentuk ekosistem bisnis digital yang lebih besar. Pada Mei 2021, kedua perusahaan ini resmi menggabungkan diri dan membentuk entitas baru bernama Gotoh, yang mencakup layanan e-commerce, ride-hailing, pengiriman barang, serta pembayaran digital. Merger ini menimbulkan perhatian KPPU karena adanya potensi dominasi pasar dan praktik monopoli. Sesuai dengan ketentuan pasal 5,
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, penggabungan perusahaan yang melibatkan aset lebih dari 2,5 triliun atau nilai penjualan lebih dari 5 triliun wajib melapor ke KPPU. Oleh karena itu, pada 9 Agustus 2021, Gojek secara resmi melapor pengambil alihan saham Tokopedia kepada KPPU untuk dilakukan penilaian terhadap dampak merger ini terhadap persaingan usaha. Setelah melakukan tahap verifikasi awal, KPPU memulai penilaian menyeluruh pada November 2021 guna mengidentifikasi apakah merger ini berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli. Pada Maret 2022, KPPU mengeluarkan keputusan bahwa merger antara Gojek dan Tokopedia tidak melanggar hukum persaingan usaha. KPPU menggunakan metode Significant Listening of Competition atau SLC test dalam menilai merger ini. Meskipun tidak ditemukan indikasi praktik monopoli, KPPU tetap memberikan perhatian terhadap kemungkinan penyalahgunaan posisi dominan oleh Gotoh, terutama terkait integrasi vertikal antara e-commerce dan logistik serta penggunaan data pengguna. Sebagai langkah pengawasan, KPPU memberikan beberapa rekomendasi, termasuk perlunya pemantauan terhadap perilaku Gotoh dalam berinteraksi dengan merchant dan mitra bisnis agar tidak terjadi diskriminasi, serta memastikan bahwa akses terhadap data pengguna tidak disalahgunakan untuk kepentingan bisnis internal. Selain itu, KPPU juga merekomendasikan perubahan regulasi dari sistem post-merger notification menjadi pre-merger notification. Selain itu, KPPU juga merekomendasi perubahan regulasi dari sistem post-merger notification menjadi pre-merger notification, di mana valuasi terhadap merger besar dapat dilakukan sebelum penggabungan terjadi, bukan setelahnya. Dengan keputusan ini, merger Gojek dan Tokopedia tetap diperbolehkan, namun tetap berada di bawah pengawasan ketat KPPU untuk mencegah dampak negatif terhadap persaingan usaha dan konsumen. Baik, itu tadi adalah materi mengenai penggabungan yang merupakan salah satu kegiatan dalam persaingan usaha. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang tidak tepat, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.